Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum masuk ke tutorial ini, ada tombol subscribe dan ada tombol berlangganan. Kalau kamu suka dengan konten Jawara Honorer, bisa menekan tombol itu untuk berlangganan video atau konten Jawara Honorer, dan itu ibadah. Anak-anakku sekalian yang Bapak Guru keren cintai, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pecahan. Siapa di antara kalian yang sudah pernah mendengar istilah pecahan? Oke, kalau ada yang belum, Bapak akan coba terangkan dengan cara yang mudah dipahami. Kalau kita berbicara mengenai pecahan, yang harus kalian pahami adalah kata pecahnya. Kata pecah sendiri yang punya arti berarti tidak utuh. Tidak utuh. Atau dengan kata lain terbagi. Nah, seperti apa terbagi? Baik, Bapak akan coba ilustrasikan ke dalam sebuah makanan yang paling lezat. Siapakah di antara kalian yang pernah melihat, memakan, atau bahkan mencicipi rasanya pizza? Nah, bentuk pizza itu bulat. Nah, kira-kira seperti ini bentuk pizza. Kemudian biasanya di dalam pizza itu dibagi-bagi. Nah, perhatikan, kita coba ilustrasikan di dalam bentuk makanan pizza. Oke. Setelah kita ilustrasikan ke dalam bentuk makanan pizza, perhatikan ada beberapa bagian yang tentunya kalian lihat. Pertama, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6, kemudian nomor 7 dan nomor 8. Artinya apa? Satu pizza dibagi menjadi 8 bagian. Kalau seandainya satu pizza ini kita bagikan ke 8 anak, maka masing-masing anak dapat berapa? Ada yang bisa menjawab? Ya, betul sekali. Masing-masing anak dapat 1/8. Ada yang paham? Ada yang bingung? Ada yang tidak mengerti? Silakan angkat tangannya. Baik, Bapak coba ilustrasikan. 1 ini bermakna apa? 1 ini merupakan 1 bagian dari pizza. 8 ini merupakan 8 yang terbagi. Lihat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, ini 8 ini adalah 8 bagiannya. Tadi masing-masing anak mendapatkan 1/8 bagian. Paham sampai sini? Oke. Kalau sudah paham, kita akan coba lanjutkan ke ilustrasi selanjutnya. Bayangkan kalian memasak tahu. Nah, bentuk tahu seperti ini. Kemudian kalian bagi 2. Yang satu untuk kamu, yang satu untuk adik kamu, untuk adiknya. Nah, berarti kamu mendapat berapa bagian? Ada yang tahu? Dan adik kamu mendapat berapa bagian? Coba dipikirkan. Ya, tepat sekali. Masing-masing mendapatkan 1 tahu dibagi menjadi 2. 1 tahu dibagi menjadi 2. 1 bagian tahu dan 2 bagian tahu. Jelas sampai sini? Oke, kita coba ilustrasikan ke dalam bentuk makanan yang lain. Pernahkah kalian melihat tempe? Nah, ini kita bayangkan ini tempe ya. Kemudian tempe itu kita dibagi menjadi 1, 2. Nah, kita coba bagi tempe ini 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian, dan 5 bagian. Kalau tempe ini 1 kemudian dibagikan ke dalam 5 anak, berapa masing-masing anak?
Ada yang tahu? Ya, jawabannya 1/5. Mudah bukan? 1 ini merupakan tempe yang utuh. Nah, 5 ini merupakan 1 tempe dibagi menjadi 5. Nah, kira-kira seperti itu. Paham ya? Nah, baik, kalau sudah paham kita akan coba mengenal pecahan lebih lanjut. Kita coba next slide-nya. Perhatikan. Dalam pecahan biasanya dituliskan dengan A per B. Nah, yang atas dan yang bawah ini masing-masing punya nama yang berbeda. Yang atas kita namakan pembilang. Yang bawah kita namakan penyebut. Jadi unsur pecahan itu ada 2, ada pembilang, ada penyebut. Nah, per ini atau tanda strip ini bisa kita rubah supaya kalian lebih memahami, istilahnya dengan bagi. Kenapa? Nanti akan Bapak jelaskan lebih lanjut. Jadi per itu sama dengan bagi. Nah, seperti ini contohnya. 1/2 ini bisa dibaca 1/2, atau bisa juga kita baca 1 dibagi 2. Nah, paham? Oke, sekarang kita lanjut. Kita akan coba melakukan operasi hitung penjumlahan pecahan. Perhatikan, ingat unsur pecahan itu ada 2, yaitu pembilang dan penyebut. Ingat itu ya, baik-baik ya. Unsur pecahan ada pembilang dan penyebut. Nah, bisa tidak kita jumlahkan pecahan itu? Tentu bisa. Caranya seperti apa? Caranya sangat mudah. Perhatikan sama-sama. Ada contoh soal 1/2 ditambah 1/2 sama dengan titik-titik. Perhatikan, dalam operasi hitung penjumlahan yang harus kalian perhatikan adalah penyebutnya. Penyebut itu mana, Pak? Penyebut itu yang berada di bagian bawah. Ini yang namanya penyebut. 2 ini disebut penyebut. 2 ini juga disebut dengan penyebut. Yang 1 disebut apa? Pembilang. 1 ini disebut apa? Pembilang. Nah, kata kunci dalam melakukan penjumlahan pecahan adalah jika penyebutnya sama, maka pembilang langsung dijumlahkan. Nah, ini kata kuncinya nih yang harus kalian ingat. Nih, biar Bapak kasih kotak merah ya. Ini kata kunci yang harus kalian ingat dalam masalah penyelesaian dari penjumlahan pecahan. Nanti ada pengurangan pecahan, pembagian pecahan, kemudian perkalian pecahan.
Yang akan kita bahas kali ini hanya fokus pada penjumlahan pecahan dulu. Baik, kalau kita sudah mendapatkan kata kunci untuk mengerjakan suatu operasi hitung pecahan, maka kita harus kerjakan. Contoh, 1/2 ditambah 1/2 berapa sih isinya? Oke, pertama, kata kunci berbicara. Jika penyebut sama, maka pembilang langsung dijumlahkan. Kita perhatikan soalnya, penyebutnya kan 2. Ternyata 2 sama. Kata kunci berbicara, kalau misalkan penyebutnya sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Oh, berarti gampang. Kita tambahkan 1 tambah 1 jadi berapa? Jadi 2. Pinter sekali. Nah, 2 ini untuk di bawah di mana? Nah, 2 ini kita tuliskan lagi. Jadi 1/2 ditambah 1/2 sama dengan 2/2. Apakah sudah selesai Bentar, ganti pulpen dulu. Apakah sudah selesai sampai sini? Belum. Kenapa belum? Perhatikan di awal Pak Hendra menyebutkan bahwa per ini bisa kita artikan dengan bagi. 2/2 bisa nggak kita baca menjadi 2 dibagi 2? Ternyata bisa. 2 dibagi 2 kan hasilnya berapa? 1. Nah, inilah hasil akhir dari 1/2 ditambah dengan 1/2. Mudah bukan? Ternyata sangat mudah dan tidak sulit sama sekali. Baik, mau contoh lagi? Oke, kita kasih contoh lagi. Perhatikan sama-sama di layar handphonenya. Ada contoh soal apa ya kira-kira ya? 2/4 ditambah 1/4. Nah, perhatikan. Ada contoh soal 2/4 ditambah 1/4. Kata kunci dalam penjumlahan sebelumnya, Pak Guru keren sudah menyebutkan bahwa jika penyebutnya sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Penyebutnya mana? Penyebutnya ini 4. Penyebutnya ini 4. Sama tidak? Sama dong. Nah, artinya kalau sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Kita jumlahkan deh. 2 ditambah 1 berapa sih? 3. Nah, 4 ini berhubung sama, kita tulis lagi. Jadi hasilnya 2/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Pertanyaan selanjutnya, apakah selesai sampai di sini? Tidak. Kenapa tidak? Dan kenapa alasannya kalau misalkan bisa atau tidak bisa? Perhatikan. Tadi di awal Pak Hendra sudah menyebutkan bahwa per ini sama dengan bagi. Nah, kita coba tes. 3 dibagi 4 bersisa tidak? Bersisa. Nah, kalau bersisa berarti operasi hitung dari 2/4 ditambah 1/4 kita cukupkan sampai di sini. Jadi hasilnya adalah 3/4. Belajar matematika bersama Pak Guru ganteng, asik dan menyenangkan. Oke, lanjut ke contoh soal selanjutnya agar kalian lebih memahami lagi. Perhatikan lagi contoh soalnya. Ingat ya, kalau misalkan penyebutnya sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilang. Baik,
Bapak akan coba berikan contoh yang lain untuk lebih memahami materi penjumlahan pecahan. Perhatikan contoh soalnya. Kita kasih contoh yang kayak gimana ya? Baiklah, coba kerjakan yang ini. 1/6, ini angka 6 ya. 1/6 ditambah dengan 2/6. Silahkan pause dulu video ini, kemudian kerjakan di buku tugasnya. Nanti kita sama-sama selesaikan dan bahas soalnya. Baik, dalam hitungan ketiga pause dulu videonya. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita lanjut nih dari pause. Tadi kalian Bapak suruh untuk mengerjakan soal yang ini nih. Nih, soal yang ini. Nah, sekarang coba kita sama-sama kerjakan. Ingat, dalam penjumlahan yang harus diperhatikan adalah penyebutnya. Lihat penyebutnya bagian bawah. Sama tidak? Sama. Nah, artinya kalau sama berarti kita tinggal menjumlahkan apa? Iya, menjumlahkan pembilangnya. Sekarang pembilangnya berapa? Sebelah sini 1, sebelah sini 2. Artinya 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, sekarang 6 ini kita tulis lagi di sebelah sini. Kemudian muncul pertanyaan, Pak, selesai tidak sampai sini? Ayo jawab, siapa yang bisa? Ada yang bisa? Ya, betul sekali, belum selesai. Kenapa belum selesai? Pertama, perhatikan angka 3, angka 6. Bisa nggak kita bagi? Tidak bisa. Tapi bisa tidak kita perkecil? Oh, ternyata bisa. Perkecil atau kita sederhanakan dengan cara kita bagi bilangan yang atas dengan bilangan yang bawah ini dengan bilangan yang sama. Dan hasilnya tidak bersisa. Contoh 36. Kita pakai angka, coba-coba dulu ya. Kita akan coba-coba pakai angka 2 Bisa nggak ya? Ini coba-coba ya. 3 dibagi 2, ternyata bersisa ya. 6 dibagi 2, hasilnya 3. Ini yang ini tidak bersisa, yang ini bersisa. Sedangkan tadi harus mempunyai bilangannya itu sama tetapi tidak bersisa. Coba kita pakai angka yang lain. Nah, kita hapus angka 2-nya. Bentar. Nah, kita hapus pakai angka 2-nya. Coba kita pakai angka 3. Nah, yang atas dibagi 3, yang bawah pun dibagi 3. Harus sama. Tidak boleh angka atasnya 3, angka bawahnya 2. Dan tidak boleh juga angka atasnya misalkan 4, angka bawahnya 2. Gak boleh. Tapi harus sama. Baik, kita kerjakan pelan-pelan. 3 dibagi 3, berapa hasilnya? Iya, 1. Tidak bersisa kan? Sekarang kita perhatikan 6 dibagi 3, berapa sih hasilnya? Berapa? Iya, pintar, hasilnya adalah 2. Apakah selesai sampai di sini? Ya, betul sekali. Selesai sampai di sini. Paham? Jadi 1/6 ditambah 2/6 hasilnya adalah 1/2. Paham? Bagaimana? Mudah bukan? Mau contoh lagi? Oke deh, kita kasih contoh lagi. Perhatikan sama-sama ya. Kasih contoh apa ya yang gampang ya? Oke, kita kasih contoh yang gampang dulu deh. 2/4
ditambah 3/4. Yo, silakan dikerjakan di kertas latihannya. Bapak kasih waktu 5 jam. Salah, cukuplah 1 menit. Baik, saya rasa sudah cukup 1 menit. Kita mulai kerjakan sama-sama ya. Perhatikan. Kita ganti pulpen dulu deh. Yang warna hijau. Nah, perhatikan. Dalam operasi hitung itu kan ada syarat tadi tuh di awal. Jika penyebutnya sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Iya, ini penyebutnya sudah sama belum bawahnya nih? Penyebut itu bawahnya sudah sama belum? Sudah, ya sudah kita tulis lagi. Selesai deh. Nah, terus atasnya ya kita jumlahkan. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, bisa nggak kita perkecil bilangan 5/4 ini? Ternyata tidak bisa. Kenapa? Tidak ada bilangan yang bisa membagi 5 yang tidak bersisa. Contoh, kalau 4 dibagi 2 bisa, tapi 5 dibagi 2 kan pasti ada sisa. 5 dibagi 5 tidak ada sisa, tapi 4 dibagi 5 pasti ada sisa. Jadi cukup sampai di sini. Baik, paham? Nah, itulah penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Sekarang kita tingkatkan pemahaman kita ke dalam penjumlahan pecahan. Masih sama-sama penjumlahan nih, tapi penyebutnya berbeda. Penyebut itu yang harus kita ingat. Contoh, ingat A per B itu B disebut penyebut, dan A ini disebut pembilang. Paham? Oke, kalau paham, kita akan coba menjumlahkan pecahan tapi penyebutnya berbeda. Bagaimana sih? Oke, perhatikan. Ada contoh soal seperti, apa ya yang gampang dulu. Pikir dulu deh, apa ya? Oke deh, yang ini aja deh. 2/3 ditambah 1/5. Nah, lihat. Di awal Pak Hendra sudah menyebutkan bahwa kalau menjumlahkan pecahan, perhatikan penyebutnya. Kalau penyebutnya, nanti pulpen dulu biar kalian paham. Kalau penyebutnya sama, berarti kita tinggal menjumlahkan. Nah, perhatikan pada soal yang ini. Penyebutnya sama tidak? Yang ini 3, yang ini 5. Sama tidak? Tidak. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Mudah sekali. Perhatikan, kita sama-sama kerjakan. Perhatikan. Untuk mengerjakan sebuah pecahan yang penyebutnya berbeda, ada beberapa cara. Ada cara 1 dan cara 2. Pada kesempatan ini, Pak Hendra akan mengajarkan kalian dengan menggunakan cara 1. Perhatikan. Kalau penyebutnya berbeda, maka tinggal kita kalikan. Ingat ya, Pak Hendra akan mencoba mengajarkan cara 1 dulu. Nanti next video Pak Hendra akan mengajarkan cara 2-nya. Nah, untuk kesempatan kali ini Pak Hendra akan mengajarkan cara 1 dulu nih. Nah, cara 1-nya bagaimana? Cara 1-nya itu tinggal mengalihkan saja, yaitu 3 dikali dengan
5. Berapa sih 3 dikali 5? 15. Tepat sekali. Lalu atasnya ini gimana ya? Gampang. Perhatikan. Kita kalikan silang. 2 ini kita kalikan dengan 5. Berapa hasilnya? 10. Pintar sekali. Nah, ini kan tandanya tanda tambah nih. Ya berarti kita ikutin di sini pakai tanda tambah. Nah, terus selesai sampai di sini? Belum. Yang satu ini kita kalikan dengan 3. Jadi disilang gitu anak-anak. 1 kali 3 berapa? Berapa 1 kali 3? Berapa? Iya, 3. Nah, kalau sudah seperti ini kan terlihat jelas nih. 10 ditambah 3. Berapa 10 tambah 3? 13. Terus bawahnya berapa? Ya kita tulis lagi yang 15 ini. Nah, jadi hasilnya adalah 13 per 15. Jadi 2/3 ditambah 1/5 hasilnya 13 per 15. Bagaimana? Jelas? Oke. Pak Guru keren. Pada kesempatan ini kayaknya anak-anaknya pada pinter-pinter semua nih. Baik, mungkin untuk video kali ini Pak Guru keren cukupkan sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar. Nah, bagi yang menuliskan pertanyaan dan memberikan saran pada video ini, di akhir pembelajaran Pak Guru Keren akan memberikan giveaway. Nah, jadi tuliskan komentarnya atau tuliskan pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus, komentar yang bagus, di akhir video akan akan diberikan giveaway. Giveaway itu apa? Giveaway itu hadiah. Dari siapa? Dari Pak Guru Keren. Ya, apa hadiahnya? Rahasia. Ya, pokoknya kalian tuliskan komentarnya, tuliskan pertanyaannya. Pertanyaan dan komentar yang paling bagus akan Pak Guru Keren pilih, kemudian Pak Guru Keren akan memberikan giveaway. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Pak Guru Keren pamit. Tetap semangat belajar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Tapi sebelum masuk ke tutorial ini ada tombol subscribe dan ada tombol berlangganan. Kalau kamu suka dengan konten Jawara Honorer, bisa menekan tombol itu untuk berlangganan video atau konten Jawara Honorer, dan itu ibadah.